Semangat pagi adik-adik pelajar, bertemu kembali di John Freddy Tondang. Kali ini kita akan membahas lintasan muatan pada medan magnet. Sebelumnya adik-adik, pada pembahasan video terdahulu kita mengatakan bahwa gaya Lorentz yang dialami muatan ketika bergerak pada medan magnet setara dengan B, Q, V, sinus theta. Satu hal yang perlu adik-adik ingat, bahwa sudut yang kita maksud dalam hal ini theta merupakan sudut terkecil sudut antara medan magnet dan kecepatan. Baik, apa hal yang terjadi ketika sudut ini nilainya berubah-ubah? Mari kita perhatikan bersama. Katakan di sini sudah saya buatkan daerah bermedan magnet menembus bidang. Jadi medan magnet pada data kita ke dalam. Nah, katakan sebuah muatan kita tembakkan, katakan ada muatan positif, negatif, bisa juga kita tembakkan ke kanan pada awalnya, Lalu bagaimana lintasan yang dialami muatan ketika menembus daerah bermedan magnet tersebut? Maka nanti adik-adik ada 3 kemungkinan, 3 lintasan yang mungkin terbentuk. Yang pertama, jika sudut theta sama dengan 0 derajat, maka gaya Lorentz tanpa kita hitung 0. Artinya apa adik-adik? Lintasan muatan berupa garis lurus. Jadi karena gaya 0 artinya lintasan muatan berupa garis lurus. Itu yang pertama. Artinya bahwa ketika muatan kita tembakkan, maka pada muatan tidak bekerja gaya Lorentz, Karena jika sudutnya 0, kita masukkan ke persamaan, sinus 0 adalah 0. Jadi lintasannya tetap bergerak lurus. Itu yang pertama. Jika sudutnya 0, maka lintasannya berupa garis lurus. Lalu yang kedua, adik-adik, apa hal yang terjadi jika sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan medan magnet lebih kecil dari 90 derajat, lalu lebih besar daripada 0 derajat? Maka menurut persamaan, muatan akan merasakan gaya Lorentz, Jadi bisa kita buatkan dalam hal ini gaya Lorentz tidak akan sama dengan 0. Artinya lintasan muatan berupa spiral. Jadi dia akan berputar seperti spiral atau per, Lalu yang terakhir adik-adik, yang lebih luas pembahasannya, bagaimana jika sudut 90 derajat? Baik, kita perhatikan untuk kasus yang ketiga. Untuk sudut 90 derajat, bisa adik-adik bayangkan medan magnet ke dalam, jadi 4 jari lain kita ke dalam, lalu kecepatan ke kanan. Maka pada titik ini, sekali lagi adik-adik, kasus yang ketiga, medan magnet ke dalam, 4 jari lain ke dalam, arah kecepatan ke kanan. Maka gaya Lorentz ke atas. Jadi pada titik ini muatan menerima gaya Lorentz ke atas. Efeknya apa adik-adik? Maka
maka lintasannya nanti akan seperti ini. Akan berbentuk lingkaran. Karena ketika dia bergerak, ditarik ke atas. Bergerak, ditarik ke atas. Mari kita lihat. Seandainya titiknya nanti sudah tiba, katakanlah di posisi ini. Muatan positif. Arah kecepatan kan tegak lurus. Nih, sekarang V-nya. Lalu, medan magnet ke dalam, 4 jari lain ke dalam, kecepatan ke atas, gaya Lorentz ke kiri. Artinya, hal ini membuktikan ketika kecepatan membentuk sudut 90 derajat dengan medan magnet, maka muatan akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Ya, jadi ketika 90 derajat, maka lintasan muatan berupa lingkaran. Baik, adik-adik. Jadi sekarang kita akan membahas besaran pada lingkaran. Ya, ingat, maka ketika muatan membentuk lintasan berupa lingkaran, yang menyebabkan dia melingkar adalah gaya Lorentz. Maka persamaan kita turunkan dari gaya Lorentz. Gaya Lorentz berupa gaya sentripetal, ya. Jadi gaya sentripetal lah yang memutar muatan. Dalam hal ini gaya Lorentz berfungsi sebagai sentripetal. Jika sudut 90 derajat, maka nilai gaya Lorentz-nya adalah B Q V. Sementara gaya sentripetal di kelas 10 M V kuadrat per R. Lalu ini kita coret sehingga persamaan yang kita peroleh bahwa B Q R setara dengan M kali V. Jadi adik-adik, dari persamaan ini bisa saja ditanyakan periode ya di dalam kecepatan. Bisa saja ditanyakan frekuensi. Namun yang perlu adik-adik ingat bahwa R itu merupakan jari-jari lintasan. Ingat, dalam hal ini lintasannya berupa lingkaran. Jadi sekali lagi adik-adik, ketika muatan bergerak di dalam daerah medan magnet, ada 3 kemungkinan lintasan yang terbentuk. Yang pertama, jika sudut 0 derajat, maka lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, jika sudut lebih kecil dari 90 atau lebih besar dari 0, maka muatan mengalami gaya Lorentz, sehingga lintasan yang terbentuk berupa spiral atau per. Dan yang terakhir, jika sudut 90 derajat, maka lintasan berupa lingkaran. Ketika ditanyakan jari-jari lingkaran, memenuhi persamaan ini. Baik adik-adik, demikian penjelasan konsepnya. Untuk contoh soal, kita bahas selanjutnya. Baik adik-adik, kita dalami materi tersebut dengan membahas soal. Suatu medan magnet besarnya 0,4 Tesla mampu membelokkan gerak muatan 5 kolom dengan kecepatan 5 kali 10 pangkat 4 sehingga memiliki lintasan berupa lingkaran. Nah, maka yang pertama adik-adik, medan magnet B bisa kita ubahkan 4 kali 10 pangkat minus 1 Tesla, muatan Q 5 kolom, kecepatan V, jari-jari R, ya, jari-jari 2 cm atau jari-jari 2 kali 10 pangkat minus 2 dalam meter. Massa partikel tersebut M. Baik, maka konsep pertama, ketika jari-jari diketahui,
Artinya lintasan berupa lingkaran. Karena lintasan berupa lingkaran, maka persamaan yang kita gunakan adalah untuk sudut 90 derajat. Di mana kita peroleh bahwa B QV sama dengan M kali V kuadrat per R. Maka sebelumnya ketika ini kita eliminasi diperoleh B QR sama dengan M kali V. Jadi adik-adik sekali lagi sebelumnya bahwa gaya Lorentz setara dengan gaya sentripetal seperti penjelasan sebelumnya. Baik, kebutuhan kita adalah massa, sehingga dari persamaan massa sama dengan B QR dibagi dengan V. Kita selesaikan. Maka B 4 kali 10 pangkat minus 1. Muatan 5 kolom. Jari-jari 2 kali 10 pangkat minus 2 per kecepatan 5 kali 10 pangkat 4. Maka besaran yang bisa kita eliminasi adalah 5 dengan 5. Selanjutnya sama dengan 4 dikali 2 8. Pangkat 4 kita pindah ke atas jadi negatif. Negatif 4 dengan 2 negatif 6 dengan 1 negatif 7 kilogram. Jadi massa muatan yang bergerak pada soal kita adalah 8 kali 10 pangkat minus 7 kilogram. Opsi kita bagian B. Baik adik-adik, demikian salah satu soal sehubungan materi kita.